Selamat berjumpa dalam webinar yang diadakan oleh Surya University pada pagi ini. Di pagi hari ini saya akan membahas mengenai fenomena fisika di atmosfer bumi. Sebagaimana kita ketahui, matahari adalah sumber cahaya dan energi utama bagi bumi kita. Sinar matahari yang sampai di permukaan bumi, sinar matahari tidak seluruhnya sampai di permukaan bumi. Ada sebagian sinar matahari yang diserap oleh atmosfer bumi, ada sebagian juga yang dipantulkan. Nah, ada beberapa peristiwa ataupun fenomena mekanisme bagi cahaya untuk berinteraksi dengan atmosfer bumi. Di antaranya adalah peristiwa pemantulan, pembiasan, dispersi, dan difraksi. Nah, keempat peristiwa ini atau keempat mekanisme interaksi antara cahaya dengan atmosfer bumi ini sangat penting dalam menjelaskan berbagai fenomena optik menarik yang kita lihat di atmosfer. Salah satu contoh menarik misalnya adalah terjadinya pelangi. Tentu para pemirsa sering melihat pelangi ketika hujan rintik-rintik dan matahari masih bersinar. Mengapa pelangi itu bisa terjadi? Dalam seminar kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana penjelasan fisika mengenai terjadinya pelangi ini. Selain pelangi, kita juga pernah melihat di siang hari yang panas, jalan-jalan tampak seperti berair. Kalau kita dekati, sebetulnya air itu tidak ada. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Peristiwa ini kita kenal sebagai mirage yang akan kita bahas dalam lebih lanjut dalam seminar di hari ini. Kemudian tentu kita melihat mengapa langit terlihat berwarna biru, sedangkan langit senja terlihat berwarna merah. Atau peristiwa menarik lainnya, misalnya terjadinya corona. Mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pemantulan cahaya. Bagaimana kita bisa melihat benda? Kalau seandainya pemeriksa berada di ruangan yang gelap, apakah kita bisa melihat sebuah benda? Tentu tidak, ya. Pada dasarnya agar kita bisa melihat benda, harus ada sinar yang berasal dari sumber cahaya yang mengenai benda. Sinar itu kemudian akan dipantulkan oleh benda. Jika sebagian sinar pantul itu mengenai mata kita, maka kita bisa melihat benda tersebut. Nah, pemantulan sinar itu tidak sembarangan. Ada aturan-aturan tertentu yang berlaku yang kita kenal dengan nama hukum pemantulan cahaya. Apakah hukum pemantulan cahaya itu? Kita lihat di sini, apa yang terjadi seandainya sinar jatuh mengenai cermin misalnya. Tentu kita tahu sinar itu akan dipantulkan. Nah, bagaimana pemantulannya? Mari kita lihat gambar di samping ini. Jadi sinar datang. Sebelumnya mari kita pelajari istilah-istilah yang ada di gambar ini. Ada yang kita sebut dengan garis normal, yaitu garis merah yang terlihat pada gambar ini. Garis normal itu tegak lurus dengan permukaan cermin. Sinar datang. Dalam hal ini sinar ini membentuk sudut dengan garis normal. Sudut antara sinar datang dengan garis normal ini kita sebut sudut datang. Nah, sinar datang yang dipantulkan sehingga terjadi seperti kita lihat di sini, terjadi ada sinar datang, garis normal, dan sinar pantul. Sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal sama dengan sudut yang dibentuk antara sinar pantul dengan garis normal. Hal ini kita kenal dengan nama hukum Snellius untuk pemantulan cahaya.
Nah, pemantulan cahaya itu ada dua macam. Jika cahaya jatuh mengenai permukaan yang rata, pemantulan terjadi ada pemantulan teratur. Pemantulan ini kita kenal dengan nama pemantulan biasa. Sebaliknya, jika cahaya yang datang jatuh ke pemantulan yang tidak rata, maka cahaya itu akan dipantulkan ke segala arah. Pemantulan ini kita kenal dengan nama pemantulan baur. Pemantulan baur ini sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya pemantulan baur, kita bisa melihat benda dari segala arah, sehingga membantu kita dalam melihat benda. Nah, ada hukum pemantulan cahaya. Berikutnya yang akan kita lihat adalah bagaimana jika cahaya itu melewati dua medium yang berbeda. Jika cahaya melewati dua medium yang berbeda, seperti terlihat pada gambar ini, misalnya dalam hal ini adalah udara dan gelas, sebagian cahaya yang datang, sebagian sinar yang datang akan dibantukan, dan sebagian lagi akan dibiaskan. Kita lihat bahwa kecepatan cahaya di ruang hampa adalah sama dengan 3 kali 10⁸ meter per detik. Jika cahaya merambat dalam medium, maka kecepatan cahaya akan berkurang. Perbandingan antara cepat rambat cahaya di udara dengan cepat rambat cahaya dalam medium itu kita kenal dengan nama indeks bias, seperti terlihat dalam slide saya ini. Untuk benda, jika sinar memasuki medium, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, sinar akan diperlambat, sehingga bisa kita lihat bahwa indeks bias suatu medium itu akan lebih dari 1. Nah, apa yang terjadi jika sinar misalnya yang datang dari udara masuk ke dalam medium yang berbeda, misalnya gelas, atau masuk ke dalam medium yang berbeda, misalnya air. Indeks bias sinar di udara, indeks bias medium udara adalah sekitar 1, sedangkan indeks bias cahaya dalam medium gelas ataupun medium-medium yang lain lebih besar daripada 1. Akibatnya, sinar yang datang akan dibiaskan mendekati normal. Di sini kita lihat, dalam gambar slide ini kita lihat bahwa sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal adalah kita sebut sudut datang, sedangkan sudut yang dibentuk oleh sinar bias dengan medium sudut yang dibentuk oleh sinar bias dengan garis normal adalah kita sebut sudut bias. Kita lihat bahwa sudut datang dan sudut bias dihubungkan oleh sebuah persamaan yang kita kenal dengan nama hukum Snellius untuk pembiasan, seperti tertulis pada slide saya ini. Nah, bagaimana jika terjadi peristiwa yang sebaliknya, yaitu sinar datang dari medium yang lebih rapat, misalnya sinar jika kita melihat ke kolam, kita melihat misalnya ikan di dalam kolam. Dalam hal ini, sinar datang adalah sinar yang berasal dari dalam kolam menuju ke mata kita yang berada di udara. Dalam hal ini, sinar akan merambat dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat. Akibatnya, sinar akan dibiaskan menjauhi normal. Nah, bagaimana aplikasi peristiwa pembiasan dalam
kehidupan sehari-hari. Apakah pemirsa di rumah pernah melihat apa yang terjadi seandainya kita memasukkan pensil ke dalam gelas? Tentu pensil, ada fenomena menarik di sini ya. Pensil kelihatan patah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita lihat bagaimana berkas-berkas sinar dari fenomena ini. Berkas sinar yang berasal dari pensil yang ada di dalam air akan dibias karena air medium lebih rapat menuju ke udara yang medium lebih yang kurang rapat, maka berkas sinar yang berasal dari pensil di dalam air akan dipantulkan menjauhi normal. Otak kita akan menganggap, karena otak kita akan memberikan ilusi bahwa berkas sinar ini berasal dari tempat yang lebih dangkal, yaitu di sini slide saya ini adalah Y. Dengan demikian, kita akan melihat bahwa pensil itu seolah-olah patah. Hal menarik lainnya yang bisa pemirsa lakukan di rumah adalah pemirsa dapat mencoba mencelupkan tangan ke dalam air. Jari-jari tangan kita celupkan ke dalam air, sedangkan telapak tangan kita biarkan tetap berada di udara. Pemirsa akan melihat bahwa tangan yang tercelup di dalam air terlihat lebih pendek dibandingkan yang sesungguhnya. Fenomena yang sama mungkin kita amati juga, bisa kita lihat mungkin di kolam renang, dan itu adalah contoh-contoh menarik dari aplikasi pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan orang yang, pernahkah pemirsa melihat orang yang mancing dengan menggunakan tombak? Dalam hal ini, bagaimana agar kita bisa memancing, agar kita bisa menombak ikan dengan tepat dan mengenai sasaran? Agar kita bisa menembak ikan dengan tepat, maka sesuai dengan yang fenomena yang baru saja kita pelajari ini, kita harus menembak ikan di bawah bayangan ikan yang kita lihat, seperti terlihat pada gambar di samping ini. Nah, bagaimana kita melihat bagaimana aplikasinya peristiwa-peristiwa pemantulan dan pembiasan ini dalam atmosfer. Sebentar, ini kita ada satu slide lagi. Jadi di sini kita lihat bahwa dalam peristiwa pembiasan cahaya, jika cahaya merambat dari medium yang kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati normal. Sebaliknya, jika cahaya datang dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi normal. Nah, di sini kita lihat ada sumber cahaya yang kita letakkan di dalam air, lampu yang kita letakkan di dalam air. Nah, kita lihat bahwa jika lampu itu dipancarkan dan datang ke bidang batas antara kedua medium dengan membentuk sudut tertentu,
sinar lampu itu akan dibiaskan menjauhi normal. Jika sudut datang lampu kita berbesar, maka sinar akan dibiaskan semakin jauh mendekati normal, sudut biasnya akan semakin besar. Namun fenomena menarik terjadi ketika pada suatu sudut tertentu, sinar datang yang pada sudut tertentu yang kita sebut sudut kritis, sinar yang datang ke bidang batas antara dua medium tersebut tidak lagi dibiaskan, melainkan dipantulkan sempurna. Nah, kejadian ini kita kenal dengan nama pemantulan total. Dan sudut datang yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal itu kita kenal dengan nama sudut kritis. Harus saya koreksi sedikit ya. Jadi kita lihat di sini bahwa semakin besar sudut datang, maka sinar bias itu akan semakin menjauhi normal. Sudut bias yang dibentuk akan semakin besar sampai pada titik tertentu sudut bias itu akan tepat 90 derajat. Sudut datang di mana sudut bias tepat 90 derajat adalah sudut kritis. Lebih dari itu, sinar tidak lagi dibiaskan, melainkan dipantulkan sempurna. Ini yang kita kenal dengan nama pemantulan total. Nah, bagaimana aplikasinya dalam interaksi antara cahaya dengan atmosfer bumi? Ada hal yang sangat menarik yang mungkin tidak kita sadari, bahwa matahari yang kita lihat, matahari yang terbit yang kita lihat, itu sebetulnya terbit 2 menit lebih cepat daripada sesungguhnya. Dan matahari itu tenggelam 2 menit lebih lambat daripada kejadian sesungguhnya. Mengapa demikian? Kita lihat di sini bahwa semakin ke bawah, massa jenis udara di atmosfer kita semakin besar karena udara semakin rapat. Nah, dengan kata lain, makin ke bawah, makin dekat ke permukaan bumi, indeks bias udara juga semakin besar. Nah, akibatnya ketika matahari hampir muncul di horizon, sinar matahari yang memasuki atmosfer bumi itu akan dibiaskan dari lapisan-lapisan udara yang indeks biasnya lebih kecil menuju ke lapisan-lapisan udara yang indeks biasnya lebih besar. Akibatnya, cahaya akan dibiaskan mendekati normal. Sehingga cahaya yang datang matahari akan membentuk sebuah lintasan yang melengkung, seperti kita lihat di gambar ini. Nah, seorang pengamat di bumi akan melihat seakan-akan matahari itu sudah berada di horizon. Nah, maaf, tadi ada intermezzo sebentar. Nah, dengan demikian, kita lihat bahwa hal yang sama terjadi ketika matahari terbenam. Jadi sekali lagi, sinar yang berasal dari matahari akan dibiaskan mendekati normal, sehingga sinar itu
datang yang melengkung, dan kita akan melihat bahwa posisi bayangan yang posisi matahari seakan-akan dia belum tenggelam. Jadi pembiasan sinar matahari oleh atmosfer bumi menyebabkan matahari terbit 2 menit lebih cepat dan tenggelam 2 menit lebih lambat dari sebenarnya. Peristiwa menarik berikutnya yang akan kita bahas di sini adalah yang kita kenal dengan nama Miraj. Tentu pemirsa pernah mengamati kejadian seperti ini di siang hari yang panas, jalan-jalan. Mungkin ketika pemirsa berkendaraan, jalan di jalan tampak seperti berair, padahal ketika kita mendekati, ternyata tidak ada air sama sekali. Atau fenomena yang lain misalnya, seperti yang terlihat pada gambar di samping kanan ini, bahwa seakan-akan ada gunung es yang melayang di udara. Apakah betul gunung es itu melayang di udara? Mari kita coba untuk menelaah peristiwa ini berdasarkan hukum-hukum yang baru saja kita hukum-hukum pemantuan dan biasan yang baru saja kita pelajari. Jadi, miraj terjadi karena pembiasan berkas cahaya ketika melewati lapisan udara yang berbeda mahal jenis atau indeks biasnya. Perbedaan indeks bias ini terjadi karena perbedaan temperatur udara yang kontras. Ada dua jenis miraj yang akan kita bahas, yaitu miraj inferior dan miraj superior. Apakah bedanya? Mari kita lihat secara lebih detail. Miraj inferior, istilah inferior ini sebetulnya mengacu kepada posisi bayangan yang terbentuk, yaitu di bawah benda sesungguhnya. Bagaimana terjadinya miraj inferior ini? Seperti kita lihat di sini, pada siang hari yang panas, lapisan udara di dekat permukaan jalan atau dekat permukaan bumi, bukan tanah, itu lebih panas dibandingkan lapisan udara di atasnya. Udara panas itu lebih ringan, atau dengan kata lain, indeks biasnya lebih kecil dibandingkan udara di lapisan atasnya yang lebih dingin. Nah, ketika sinar matahari datang dan di bidang batas di lapisan-lapisan atmosfer, akan terjadi perbedaan indeks bias, di mana udara yang di tempat dengan udara yang lebih dingin, indeks biasnya lebih besar, dan semakin panas, indeks biasnya akan semakin kecil. Akibatnya, sinar yang datang dari langit akan dibiaskan dari medium atau dari permukaan udara, dari lapisan udara yang lebih dingin ke lapisan udara yang panas, akan dibiaskan dari medium dengan indeks bias yang lebih tinggi menuju ke medium dengan indeks bias yang lebih rendah. Akibatnya, sinar dari langit ini akan dibiaskan mendekati normal. Nah, demikian seterusnya. Pada saat udara melewati lapisan atmosfer, terjadi peristiwa pembiasan ini. Akibatnya, sinar datang. Akibatnya sinar itu akan menempuh lintasan melengkung, sehingga akhirnya sampai ke pengamat. Pengamat yang melihat peristiwa ini akan mengasumsikan bahwa sinar ini merambat lurus. Dengan demikian, bayangan dari langit yang kita lihat seakan-akan berada di bayangan dari langit itu kita lihat berada di bawah, dan kita mengasumsikan bahwa ada seperti
kubangan air di tanah. Dengan demikian, maka kita lihat bahwa kita melihat bahwa jalan-jalan itu seakan-akan berair. Nah, bagaimana peristiwa sebaliknya? Untuk nilai superior di sini sebetulnya mengacu kepada posisi bayangan yang berada di atas posisi benda. Kejadian sama terjadi seperti terlihat di gambar ini, bahwa untuk miras superior itu terjadi ketika permukaan bumi lebih dingin dibandingkan dengan lapisan udara di atasnya. Misalnya ketika kita berada di laut ataupun daerah bersalju, misalnya ketika suhu udara di permukaan lebih dingin dibandingkan suhu di lapisan-lapisan udara di atasnya. Sebagai akibatnya, seperti kita pelajari tadi, seperti sudah kita bahas tadi, bahwa lapisan udara yang dingin itu lebih berat, sehingga indeks biasnya lebih tinggi dibandingkan lapisan udara di atasnya. Dengan demikian, sinar yang datang dari lapisan udara yang lebih dingin menuju ke lapisan udara yang lebih hangat atau akan dibiaskan dari indeks bias yang lebih tinggi ke indeks bias yang lebih rendah, akan dibiaskan menjauhi normal. Seperti kita lihat di sini, kapal yang berada di bawah horizon, sinar yang datang akan dibiaskan menjauhi normal menutup lintasan lambung. Akibatnya, pengamat menganggap bahwa benda itu berada di atas horizon. Jadi, hal ini menjelaskan mengapa kita bisa melihat kapal bahkan sebelum kapal itu sendiri terlihat. Kapal yang sebenarnya kelihatan. Ada beberapa peristiwa menarik yang merupakan contoh dari mirage superior, apparent posisi dari sun, dari matahari, salah satunya yang sudah kita bahas tadi. Dan fenomena menarik lainnya adalah fata morgana. Pada dasarnya fata morgana adalah merupakan salah satu contoh dari superior mirage. Dalam hal ini, kita melihat benda-benda yang kita seakan-akan melihat seperti kalau sesuatu yang lebih megah, lebih besar ya, dibandingkan dengan ukuran sebenarnya. Karena mirage superior ini membuat bayangan yang lebih tinggi ataupun lebih megah daripada yang sebenarnya. Fenomena lain yang akan kita bahas berikut ini adalah terjadinya pelangi. Nah, tentu kita sering melihat pelangi di atmosfer bumi. Pelangi terjadi ketika tetes-tetes air hujan dibiaskan oleh pelangi terjadi ketika sinar matahari dibiaskan oleh tetes-tetes air hujan. Nah, biasanya kita bisa melihat pelangi. Untuk kita melihat pelangi, matahari harus berada di belakang kita dan kita memandang ke tetes-tetes air hujan seperti terlihat pada gambar
di bawah ini. Di sini ada dua pelangi yang kita lihat bagian bawah yang baru. Sederetan warna di bagian bawah, warna pelangi di bagian bawah itu kita kenal dengan pelangi primer. Kemudian di atasnya kita lihat juga ada pelangi lagi, kita kenal dengan nama pelangi sekunder. Nah, susunan warna pada pelangi sekunder itu merupakan kebalikan dari pelangi primer. Pada pelangi primer kita lihat bahwa lapis bagian paling atas berwarna merah, sedangkan pada pelangi sekunder kebalikannya. Dan juga pelangi primer lebih intensitasnya lebih terang, lebih tinggi dibandingkan dengan pelangi sekunder. Nah, bagaimana pelangi ini bisa terjadi? Peristiwa pelangi itu erat kaitannya dengan pembiasan cahaya atau dispersi cahaya. Apakah dispersi cahaya itu? Dispersi cahaya adalah penguraian warna cahaya menjadi spektrum warnanya ketika misalnya kita lewatkan pada prisma. Nah, seperti kita ketahui bahwa cahaya berwarna putih itu sebetulnya terdiri dari berbagai spektrum warna. Spektrum warna dengan panjang gelombang yang paling rendah adalah spektrum warna ungu, dan selanjutnya panjang gelombang semakin besar, dan yang terbesar adalah warna merah. Seperti kita ketahui, cepat rambat cahaya untuk di ruang hampa ada 3 kali 10,8 meter per detik. Dan cepat rambat cahaya itu tergantung kepada panjang gelombang dan frekuensi. Jadi cahaya dengan panjang gelombang yang lebih tinggi akan memiliki frekuensi yang cahaya dengan panjang gelombang yang lebih besar akan memiliki frekuensi yang lebih rendah. Dalam hal ini warna merah dengan panjang gelombang yang tinggi, seperti kita lihat di sini, akan memiliki frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan warna ungu. Nah, kembali ke peristiwa penguraian dispersi cahaya, mengapa cahaya berwarna putih ini bisa terurai menjadi bermacam-macam warna ketika melewati prisma? Nah, hal ini ada kaitannya dengan ketergantungan indeks bias dengan cahaya. Jadi indeks bias itu tergantung kepada panjang gelombang cahaya. Seperti kita lihat pada gambar di slide ini, untuk beberapa medium, pada umumnya warna ungu akan memiliki indeks bias cahaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan warna merah. Dan kemudian warna-warna lain berada di dalam range itu. Dengan demikian, hal ini menjelaskan mengapa ketika cahaya putih kita lewatkan ke prisma, pada saat cahaya berwarna putih mengalami pembiasan dalam prisma, spektrum warna yang berbeda akan mengalami pembiasan dengan sudut bias yang berbeda. Karena mereka memiliki indeks bias yang berbeda. Akibatnya, kita lihat spektrum cahaya itu terbiaskan menjadi warna putih itu terbiaskan menjadi berbagai spektrum warna. Dalam hal ini, karena sinar berwarna biru ataupun ungu memiliki sudut bias yang lebih besar, sinar berwarna ungu memiliki indeks bias yang lebih besar, maka spektrum cahaya berwarna ungu akan lebih dibelokkan dibandingkan dengan yang berwarna merah. Nah,
Uh, kita kita